Halo guys, jumpa lagi dengan Om Ji yang kalian pastinya pada sehat ya. Kalau kalian siang akhir-akhir ini pada up to date, pasti paham lah yang lagi rame, yang lagi rame ya belakangan ini yaitu korupsi BTS Kominfo. Selain itu nge-war tiket Coldplay yang lagi marak dan lagi rame nih, udah pada dapat juga, udah pada dapat atau belum? Nah, kita sejenak lupakan keramaian dan Coldplay dan sebagainya itu ya. Lalu juga euforia timnas kita menang di SEA Games setelah 32 tahun, pokoknya sosmed yang gila banget deh. Tapi tenang, kali ini gue belum bahas itu semua. Gue lebih pilih tentang bahas UU Cipta Kerja yang gak kalah ramenya juga. Ya mungkin bagi kalian anak-anak muda, isu ini sudah tidak trending lagi. Nah, kenapa gue bahas UU Cipta Kerja ini? Khususnya tema gue hari ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja mulai dirasakan manfaatnya. Nah, kenapa gue bilang seperti itu? Ya karena menurut gue pribadi, isu ini mulai turun. Ya memang karena masyarakat mulai merasakan dampak atau manfaat positifnya. Faktanya, mungkin Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak semengangkutkan isu-isu yang di luar sana, yang sebelumnya undang-undang ini yang disahkan ya guys. Secara pribadi, bagi kaum yang suka berpikir positif kayak gue nih, justru melihat geliat UMKM meningkat sekarang ini ya memang adalah salah satu karena Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Tidak dapat dipungkiri nih ya, ekonomi kerakyatan alias UMKM juga dikenai sebagai salah satu pengungkit ekonomi nasional agar tidak terhindar dari potensi resesi ekonomi. Nah, sudah sepantasnya kita memang patut berbangga ya guys. Kalau Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki ekonomi yang cukup stabil dibandingkan negara-negara besar sekalipun. Ya, mereka selain terkena resesi juga terpengaruh geopolitik global perang yang masih terjadi. Yang bikin kaget, scroll sosmed tahu-tahu muncul banyak cewek memilih open BO di Inggris untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi mantap gak tuh? Inflasi yang sangat tinggi akhirnya berdampak pada gejolak ekonomi seperti di Inggris, mereka bahkan negara-negara besar lain. Kalau Indonesia kita masih memang harus banyak bersyukur ya kawan. Memang sih harga telur sedang naik, harga kadang juga naik. Tapi kan perlu diingat ekonomi kita cenderung stabil. BTW banyak banget yang gue jelasin ekonomi ya, padahal bahas tema cipta kerja. Tapi ya itu salah satu fakta dan data ya guys. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus berbesar hati bahwa kekuatan atau kestabilan ekonomi kita juga disebabkan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini loh. Next, kita ulas Undang-Undang Cipta Kerjanya. Sekretariat Ditjen PHI dan Jamses Kementerian Tenaga Kerja RI Surya Lukita mengatakan revisi Undang-Undang Cipta Kerja pada dasarnya dirancang guna melindungi serta memenuhi hak-hak para pekerja. Undang-undang tersebut didasari pada 3 aspek utama. Yang pertama, perlindungan terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Yang kedua, pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja berupaya untuk memperbaiki perlindungan para pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Ketiga, pemerintah memberikan perlindungan terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK melalui skema jaminan sosial. Nah, kalian para milenial gimana nih? Sejujurnya mulai merasakan seperti ini bukan? Perlindungan makin meningkat. Jujur ya, tulis di kolom komentar. Sementara itu yang tidak kalah menarik nih menurut gue, momentum peringatan Hari Buruh atau May Day kemarin pada tanggal 1 Mei 2023, beberapa elemen buruh di berbagai wilayah Indonesia cenderung menjadikan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi isu utama. Tapi sedihnya, pas ditanya mayoritas pada kagak paham isinya, ngikut demo cuma buat keren-kerenan saja. Sedih sih kalau menurut gue ngelihat fenomena tersebut. Kita sebagai generasi muda, milenial harusnya mampu menyampaikan kritik, aspirasi yang membangun, yang inovatif, dan banyak contohnya. Kritik lewat media sosial jangan rusak langsung ditanggapi, karena faktanya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukan kritik-kritik ikut-ikutan, turun ke jalan, endingnya gagah-gagahan, karena bisa lemparin batu ke aparat kepolisian. Stop, jangan ditiru ya yang seperti itu kawan. Lanjut nih ya kawan, pas gue
search Google artikel terbaru sepekan atau bahkan sebulan terakhir gue ketik Undang-Undang Cipta Kerja, muncul positif semua guys. Jadi kurang lebih seperti tema gue kali ini, Undang-Undang Cipta Kerja mulai dirasakan manfaatnya. Beberapa artikel yang menarik bagi gue nih bukan yang menarik bagi gue, bacain judulnya ya, Undang-Undang Cipta Kerja sebagai optimalkan bonus demografi. Pakar Ketenagakerjaan UGM, Undang-Undang Cipta Kerja lindungi pekerja lapas. Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, ciptakan peluang usaha, pemerintah fokus sederhanakan perizinan UMKM. Dari artikel-artikel itu saja sudah cukup membuktikan kalau tema yang gue angkat pada kali ini adalah benar adanya. Ya memang, Ciptaker mulai dirasakan masyarakat dan semoga terus memberikan dampak positif utamanya bagi ekonomi kerakyatan. Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosial Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Tina Talisa mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja memiliki manfaat hingga kemudahan untuk para pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Di Indonesia salah satunya para pelaku usaha UMKM hanya butuh perizinan tunggal yang disebut dengan nomor induk berusaha atau NIB. Pemerintah saat ini berfokus pada usaha mikro kecil dengan memberikan kemudahan mulai penyederhanaan perizinan bagi para pelaku usaha. Sehingga mereka yang memiliki beberapa bidang usaha hanya cukup membutuhkan satu NIB saja. Mantap gak tuh? Yuk kita generasi muda mulai berorientasi bukan untuk mencari kerja, tapi membuka lapangan kerja. Keren gak tuh? Sementara itu, pakar demografi dan ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada, Profesor Tajudin Effendi menilai bonus demografi akan memunculkan beberapa potensi masalah, salah satunya adalah PHK. Namun, adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang menjamin perlindungan bagi para korban PHK menjadi hal yang penting untuk diupayakan. Meski demikian, Tajudin berharap agar perlindungan tersebut diperluas bagi para pekerja fleksibilitas atau pekerja freelance. Dia juga menyarankan agar jaminan sosial, bantuan sosial yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja diperluas untuk mereka yang bekerja fleksibilitas atau freelance dan pekerjaan yang bersifat kolektif. Setuju nggak? Nah, kalau gue sih ya sama sih. Menurut gue sih juga sama pendapat gue sesuai dengan yang dikaitkan dengan Pak Judin tersebut. Undang-Undang Cipta Kerja sudah sangat baik dan mengakomodir. Tapi kalau masih bisa disempurnakan, kenapa tidak? Sekian dulu ya guys, mungkin dari gue. Balik lagi ya ke gue, nggak paksakan kepada kalian semua untuk selalu jaga kesehatan, sehat raga, sehat pikiran atau jiwa, dan terakhir selalu positive thinking. Tidak perlu overthinking, apalagi mudah terprovokasi. Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan bukti-bukti kemudahan UMKM dan peningkatan ekonomi, bahkan stabilitas ekonomi negara ini di tengah negara besar lain yang mengalami resesi. Undang-Undang Cipta Kerja mulai dirasakan manfaatnya. Cukup sekian, mungkin ada kritik dan saran bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Dan see you.